Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok B, kami ingin menjelaskan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Alia Faradiza, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nabila Kesya dari absen 25. Jadi, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama ada masa revolusi kemerdekaan, yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang ketiga ada masa demokrasi liberal, yang keempat ada masa Orde Lama, lalu ada masa Orde Baru, dan yang terakhir ada masa reformasi. Masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan ini tuh dimulai sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia itu sudah bukan lagi negara jajahan, tetapi sudah menjadi negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Presiden pada periode ini tuh berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Tapi pelaksanaan UUD-nya itu belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga pada akhirnya ia menimbulkan permasalahan yang malah memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya adalah pergantian masa menjadi masa Republik Indonesia Serikat. Masa Republik Indonesia Serikat berlangsung pada tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pegangan hukum saat masa ini itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat yang memiliki 16 negara bagian. Nah, 16 negara bagian itu ada apa aja? Yang pertama ada negara Republik Indonesia, yang kedua ada negara Indonesia Timur, yang ketiga ada negara Pasundan, yang keempat ada negara Jawa Timur, yang kelima ada negara Madura, yang keenam ada negara Sumatera Timur, ketujuh negara Sumatera Selatan, kedelapan daerah Jawa Tengah, 9 daerah Bangka, 10 daerah Belitung, 11 daerah Riau, 12 daerah istimewa Kalimantan Barat, 13 daerah Dayak Besar, 14 daerah Banjar, 15 daerah Kalimantan Tenggara, dan yang terakhir ada daerah Kalimantan Timur. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini itu adalah Republik dengan IR Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Lalu yang ketiga adalah masa demokrasi liberal. Demokrasi ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 hingga tanggal 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan pada masa ini yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia itu berbentuk negara kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang keempat ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden itu kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini, Presiden Soekarno itu mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Setelah Orde Lama berakhir, muncullah Orde Baru, tepatnya pada 11 Maret
11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden dan membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru. Selanjutnya, yang terakhir ada masa reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, dimulailah masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini. Di masa ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ya, aku mau bertanya. Baiklah. Apa itu? Jadi, kan pada demokrasi terpimpin itu kan dipimpin oleh Soekarno. Apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam demokrasi terpimpin atau Orde Lama? Terima kasih. Oh, ini. Penyimpangannya itu penerapan demokrasi parlementer. Terus, Presiden itu hanya sebagai kepala negara. Benarkah, teman-teman? Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, Apa tuh? siapa saja tokoh yang terlibat pada masa Orde Lama? Terima kasih. Yang saya tahu itu ada Soekarno. Terus yang kedua itu ada Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Abdul Wahid Hashim. Yang keempat ada Amir Jafuddin. Ya, mungkin itu Amir yang Samsudin nggak sih? Amir Jafuddin. Mungkin namanya begitu. Ini karena ejaan lama jadi saya bingung mengejanya gimana. Mungkin itu 4 tokoh penting dalam sejarah Orde Lama. Baik, Sudah? terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sudahkah? Ada yang bertanya lagi? Oke, Nanti terima kasih.